Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang viskositas atau kekentalan pada zat gas dan zat cair. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri Mustika Fitri, Siti Hajar, Ismar Prepti Kombong, dan Farhan Hastar. Baik, yang pertama yaitu pengertian viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan antar internal fluida. Viskositas fluida berhubungan dengan gaya gesek antar lapisan fluida, di mana jika suatu lapisan bergerak maka lapisan yang lain akan ikut bergerak. Selanjutnya itu konsep dasar viskositas. Pada umumnya viskositas terdapat pada zat cair dan zat gas. Nah, intinya itu viskositas merupakan gaya gesekan antara lapisan-lapisan pada fluida yang bersisian pada fluida pada saat lapisan-lapisan tersebut bergerak melewati lapisan-lapisan lainnya. Nah, pada zat cair, penyebab utama munculnya viskositas yaitu karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Nah, pada zat gas, viskositas muncul karena adanya tumbukan antar molekul. Semakin rendah tingkat viskositas suatu zat, maka kemampuannya untuk mengalir pun semakin tinggi. Sebaliknya, jika suatu zat memiliki tingkat viskositas yang tinggi, maka mempunyai kemampuan mengalir yang rendah. Nah, contohnya saja yaitu air dan minyak. Air memiliki tingkat viskositas yang lebih rendah sehingga lebih gampang untuk mengalir dibanding dengan minyak yang memiliki tingkat viskositas yang lebih tinggi sehingga memiliki tingkat kemampuan mengalir yang lebih rendah. Di luar itu juga ada yang namanya viskositas kinematik, di mana viskositas kinematik ini pergerakannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sedangkan untuk viskositas zat cair sendiri dapat ditentukan secara kuantitatif melalui besaran yang biasanya disebut koefisien viskositas. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi level atau tingkat viskositas yang ada pada suatu fluida. Nah, faktor yang pertama yaitu tekanan. Tekanan mempengaruhi tingkat viskositas yang ada pada fluida, baik itu zat cair maupun zat gas. Nah, pada zat cair, tekanan akan mempengaruhi zat cair di mana jika terdapat tekanan maka tingkat viskositas yang ada pada zat cair akan naik. Nah, sedangkan pada zat gas, tingkat viskositasnya tidak akan terpengaruh oleh adanya tekanan karena tekanan hanya mampu mempengaruhi ikatan molekul yang ada pada zat cair, sehingga pada zat cair semakin besar tekanan yang ada maka semakin besar pula tingkat viskositas yang dihasilkan oleh gaya kohesi yang ada pada zat cair tersebut. Di samping tekanan, tingkat viskositas suatu fluida juga dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Nah, pada zat cair, jika temperatur naik maka tingkat viskositasnya akan menurun. Nah, sebaliknya pada zat gas, apabila temperatur naik maka tingkat viskositasnya akan meningkat. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya pemanas yang dapat menyebabkan gaya kohesi antar molekul melemah. Faktor selanjutnya yaitu ukuran serta berat molekul. Nah, ternyata ukuran serta berat molekul juga dapat mempengaruhi tingkat viskositas, di mana semakin berat molekul suatu benda, maka semakin besar tingkat viskositasnya. Nah, faktor selanjutnya yaitu kekuatan kohesi. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa kohesi mempengaruhi tingkat viskositas, di mana semakin besar kekuatan kohesi yang dihasilkan, maka semakin besar pula tingkat viskositasnya. Nah, sekian pemaparan materi tentang viskositas dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.